Selamat pagi semuanya. Saya mau mengajak kita membuka dari kitab 2 Samuel, pasal yang ke-19. Sebelumnya kita akan melihat dulu 2 Samuel, pasal yang ke-17, nanti kita akan kembali ke 2 Samuel 19. 2 Samuel 17 ayat 27. 2 Samuel 17 ayat 27. Ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dari Raba kota Bani Amon dan Makhir bin Amiel dari Lodebar dan Barsilai orang Gilead dari Rogelim membawa tempat tidur, pasu, periuk belanga, juga gandum, jelai, tepung, bertih gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu dadi, kambing domba, dan keju lembu bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan. Sebab kata mereka, rakyat ini tentu telah menjadi lapar, lelah, dan haus di padang gurun. Saudara, ada satu tokoh yang lama sekali saya pernah sharing mengenai orang ini. Tetapi tiba-tiba kemarin Tuhan membukakan kembali, memunculkan kembali nama orang ini. Dan Tuhan mengembalikan lagi ke hati saya untuk mengingat kembali kualitas karakter, sesuatu yang dahsyat yang dimiliki oleh orang ini, yang saya harus perlu mengingat kembali untuk mempunyainya, yaitu namanya Barsilai. Saudara, pada waktu Daud dimusuhi oleh Absalom, anaknya, Daud sempat melarikan diri ke satu daerah yang namanya Mahanaim. Nah, di Mahanaim ini ada satu orang kaya yang tergerak sekali untuk menolong, melayani Daud dan seluruh pasukannya. Dan Alkitab menuliskan bahwa dia seorang yang sangat kaya, dan dengan apa yang dia miliki, dia melayani Raja Daud. Setiap kali Daud datang ke Mahanaim, saudara, Barzilai ini selalu datang melayani dia. Nah, kita akan lihat dalam 2 Samuel pasal 19, kisah tentang Barzilai, ayat 31 sampai dengan ayat 39. Arti nama Barzilai adalah besi. Arti nama Barzilai adalah besi. Mungkin bapaknya ketika mempunyai dia, mungkin memberikan nama besi karena berharap bahwa orang ini akan menjadi orang yang kuat seperti besi. Ayat 31 saya akan bacakan buat saudara. Juga Barzilai, orang Gilead itu telah datang dari Rogelim dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Saudara, jangan membayangkan bahwa Daud itu di Mahanaim cuma 1-2 hari, dan Daud di Mahanaim cuma sendiri. Daud di Mahanaim itu bersama dengan seluruh rakyat Israel yang masih berpihak kepada dia ketika terjadi perseteruan dengan Absalom anaknya. Jadi yang jelas bukan 1-2 orang, bukan 100-200, bukan ribuan, saya percaya sampai ratusan ribu bahkan juta yang mengikuti Raja Daud. Anda bayangkan Barzilai ikut melayani semuanya, menyediakan makanan, menyediakan selimut, dan itu tidak main-main, berapa ratus juta dia keluarkan setiap kali Raja Daud datang ke Mahanaim. Ayat 33, berkatalah raja kepada Barzilai,
Sehingga Raja Daud kemudian berkata begini, ikutlah aku. Aku akan memelihara engkau di tempatku, Yerusalem. Tetapi Barzilai menjawab raja, berapa tahun lagikah aku hidup sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem. Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki atau penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi tuanku raja? Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku? Lalu ayat 37, biarkanlah hambamu ini pulang, sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri, dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu Kimham. Ia boleh ikut dengan tuanku raja. Perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik. Lalu berbicaralah raja, baiklah Kimham ikut dengan aku. Aku akan berbuat kepadanya apa yang kau pandang baik, dan segala yang kau kendaki daripadaku akan kulakukan untukmu. Kemudian seluruh rakyat menyeberangi sungai Yordan, juga raja menyeberang setelah berpamitan dengan Barzilai dengan ciuman, lalu orang ini pun pulanglah ke tempat kediamannya. Saudara bisa melihat ya, figur Barzilai ini adalah figur yang sangat setia dengan Raja Daud. Dia sangat penuh dengan jiwa melayani, dia sangat loyal dengan Raja Daud. Dan tidak heran ketika Raja Daud memberikan sebuah tawaran untuk menjamin masa tuanya. Saudara, memang Barzilai ini kaya, tetapi Raja Daud jauh lebih kaya tentunya dari Barzilai. Dia seorang raja. Dan saya melihat bahwa Barzilai ini ditawarin sesuatu yang diinginkan orang. Orang itu ingin masa pensiun yang enak, yang terjamin, masa tua yang mapan, dan Barzilai ditawarin itu. Tetapi Barzilai menolak. Nah, pagi ini saya mau Anda lihat, ketika Barzilai menolak, dia menawarkan begini, aku toh sudah tua, nggak terlalu banyak yang bisa aku lakukan, bawalah hambaku Kimham. Saudara, Kimham ini dituliskan di ayat 37 ini adalah hambanya Barzilai. Beberapa terjemahan, beberapa penafsiran menuliskan bahwa Kimham ini adalah anak dari Barzilai. Saya sempat berpikir gini, kenapa ya kalau itu anak kok dia bilangnya itu hamba gitu kan. Pasti ada sesuatu yang ada pada Kimham, sehingga orang ini walaupun anak, tapi Barzilai itu menyebutnya hambanya. Saudara, Anda lihat, tidak kebetulan. Arti nama Kimham, kalau Barzilai artinya my iron, besiku. Kalau Kimham punya arti kerinduan yang sangat kuat. Arti nama Kimham adalah kerinduan yang sangat kuat. Saya tuh membayangkan bahwa ketika Barzilai mempunyai anak, lalu dia menaruh nama Kimham, sebuah kerinduan yang kuat. Saya percaya inilah yang membuat Barzilai itu bisa loyal sekali dengan raja. Bisa tetap menghamba dan melayani raja sedemikian rupa, tidak hitung-hitungan dengan uang. Karena Barzilai itu memiliki kerinduan yang sangat kuat. Kerinduan yang sangat kuat untuk rajanya. Itu yang membuat dia bisa loyal atau setia. Dan itu sebabnya saya percaya dia waktu punya anak dikasih nama kerinduan yang kuat. Kerinduan yang sangat kuat. Itu arti nama Kimham. Barzilai mempunyai Kimham. Barzilai mempunyai kerinduan yang sangat kuat yang membuat dia loyal dengan raja. Dan Kimham
Alkitab menuliskan, Kimham kemudian ikut dengan Daud dan melayani Raja Daud dengan setia. Daud mempunyai Kimham. Daud mempunyai kerinduan yang sangat kuat. Ketika saya melihat arti nama Kimham, saya teringat dengan apa yang dituliskan oleh Raja Daud, saudara ya. Kita lihat Mazmur. Mazmur 63. Mazmur pasal 63, ayat yang kedua. Mazmur 63, ayat yang kedua. Saudara lihat, ini nyanyian Raja Daud, judulnya kerinduan kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Ini sebuah gejolak kerinduan yang amat sangat yang ada di dalam diri Daud sampai dia berkata, tubuhku merindukan Engkau. Saya masih ingat satu doa yang pernah saya tiru dari zaman waktu ada Bahtera ya dulu. Saudara, ada satu kata-kata yang nempel di hati saya, yaitu satu doa yang seperti ini. Tuhan, aku tuh merindukan Engkau sampai setiap sel-sel, sampai setiap pori-pori, sampai setiap pori-pori di tubuhku itu merindukan Engkau. Inilah rupanya ayat 2 ini adalah gambaran yang ditunjukkan oleh Daud sampai setiap pori-pori di tubuhnya. Setiap sel-sel di tubuhnya itu merindukan Tuhan. Daud mempunyai Kimham. Daud mempunyai kerinduan yang amat sangat kepada Tuhan, kepada Tuhannya, sampai setiap bagian tubuhnya, setiap dagingnya itu menginginkan Tuhan. Setiap bagian hidupnya, setiap inci dari tubuhnya, dari dagingnya itu haus akan Tuhan, merindukan akan Tuhan. Dan itu sebabnya ketika Daud melihat Barzilai begitu mengasihinya, Daud berkata, "Yuk ikut aku akan jamin masa tuamu." Tetapi Barzilai berkata, "Tuhan, aku sudah tua, biarlah hambaku yang ikut dengan Engkau." Daud mendapatkan Kimham, seseorang yang tidak jauh berbeda juga dengan dia, mempunyai kerinduan yang amat sangat. Sebab Daud itu ngerti, Bapak Ibu, kalau orang itu mempunyai kerinduan atau keinginan yang kuat sekali akan sesuatu, maka dia akan menjadi orang yang setia. Barzilai bisa menjadi setia dengan Daud karena dia memiliki kerinduan yang sangat kuat. Dia memiliki Kimham. Kimham bisa setia dengan Daud karena dia memiliki kerinduan yang sangat kuat untuk melayani raja. Dan Daud bisa begitu loyal dengan Tuhan karena dia memiliki kerinduan yang sangat kuat dengan Tuhan. Orang yang bisa setia dengan Tuhan adalah orang yang memiliki rasa cinta dan kerinduan dengan Tuhan yang jauh melebihi daripada kerinduannya akan apa yang dia minta dalam doanya. Orang yang bisa setia dengan Tuhan sampai akhir adalah orang-orang yang memiliki kerinduan yang sangat besar akan Tuhan, melebihi dari keinginannya akan yang lain. Saudara, Tuhan melihat Kimham. Saya percaya hari ini Tuhan merindukan adanya Kimham-Kimham di dalam kita. Yaitu orang-orang yang memiliki kerinduan yang sangat kuat sampai berkata setiap tubuhku, setiap dagingku, setiap sel, setiap pori-pori yang ada di badan saya itu merindukan dan menginginkan Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini ketika Tuhan tadi malam berbicara tentang Barzilai dan Kimham. Tuhan taruh kembali di hati saya. Tuhan taruh kembali di hati saya. Begini, apakah kerinduanmu akan doamu jauh melebihi daripada kerinduanmu akan pribadiku? Apakah keinginanmu, engkau menginginkan sesuatu, itu jauh melebihi daripada keinginanmu dengan aku? Apakah kehadiranku tidak cukup bagimu, sehingga engkau lebih fokus dengan apa yang menjadi masalah dan kebutuhanmu, sehingga engkau lebih fokus dengan apa yang menjadi pergumulanku? Tuhan mengingatkan saya kembali akan motivasi dan hati saya tadi malam. Tuhan merindukan untuk melihat orang-orang seperti Barzilai. Tuhan rindu untuk ketemu dengan orang-orang seperti Kimham. Tuhan rindu sekali ketika Tuhan melihat Daud. Tuhan berkata begini, sungguh dia adalah the man of my own heart. Belahan hatiku, separuh jiwaku.
Saya berkata bahwa saya rindu Tuhan ketika melihat saya, Tuhan akan menemukan Kimham di dalam diri saya. Tuhan akan menemukan Barzilai, terlebih Tuhan akan menemukan kerinduan yang amat sangat kuat di dalam diri kita. Nah, saudara perhatikan, ketika Kimham, kerinduan yang sangat besar melayani raja. Ketika Barzilai, kerinduan yang sangat besar melayani raja. Dan ketika Daud dengan kerinduannya yang sangat besar untuk melayani Tuhan, Anda perhatikan. Anda tahu bagaimana nasib dari Kimham pada akhirnya. Saya temukan salah satu nasibnya adalah di dalam Yeremia. Yeremia pasal 41 ayat yang ke-17. Yeremia pasal yang ke-41 ayat yang ke-17. Yeremia 41 ayat yang ke-17, saudara. Kemudian mereka berjalan terus dan berhenti di tempat penginapan milik Kimham dekat Bethlehem dengan maksud berjalan terus menuju Mesir. Saudara, ternyata Kimham ini menjadi seorang pemilik hotel, menjadi pemilik penginapan, bahwa masa tuanya dia juga memiliki kekayaan yang luar biasa. Saudara, saya nggak tahu kenapa dia bikin tempat penginapan. Mungkin dia dulunya punya, karena dia pernah melihat bapaknya bagaimana melayani raja, mungkin akhirnya dia punya passion di hospitality ya, sehingga akhirnya dia membuat hotel kalau zaman sekarang di dekat Bethlehem. Saya curiga bahwa ketika Maria dan Yosef juga mencari tempat penginapan, dan itu termasuk adalah penginapan-penginapan yang dimiliki oleh Kimham di dekat Bethlehem. Saya curiga juga begitu, saudara. Dan saudara, ini yang terjadi bahwa saya merasakan begini, ketika Yeremia 41 ayat 17 menceritakan bahwa Kimham itu punya tempat penginapan, saya langsung terpikir bahwa mungkin nih orang dulunya punya sebuah kerinduan passion, karena bapaknya suka melayani, dia akhirnya tergerak untuk bikin hotel seperti itu, hospitality. Saya menangkap satu hal begini, ketika engkau dan saya memiliki kerinduan yang besar akan Tuhan, percayakah Anda bahwa desire of our heart, apa yang menjadi kerinduan hati kita, akan dikasih oleh Tuhan? Saya ulangi, ketika fokus kita adalah begitu untuk mengasihi Tuhan, ketika fokus kita adalah menginginkan Tuhan lebih dari apapun, lebih daripada cita-cita kita, lebih dari passion kita, ketika kita menginginkan Tuhan lebih dari ambisi kita, percayakah saudara bahwa apa yang menjadi cita-citamu, apa yang menjadi pengharapanmu, apa yang menjadi keinginanmu, kebutuhanmu, akan Tuhan penuhkan. Itu sebabnya bukan tanpa alasan. Ketika Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan begini, cari dulu kerajaan Tuhan, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, pagi ini saya mengajak kita kembali fokus. Kembali fokus. Kalau kita pengejaran kita fokuskan untuk mengejar apa yang kita butuhkan. Saya tidak bilang bukan berarti saudara tidak boleh kerja. Bukan berarti saudara tidak boleh mengejar apa yang menjadi ambisi atau cita-cita saudara. Harus. Tetapi saya berharap bahwa keinginan untuk itu tidak dikalahkan. Dalam arti keinginan untuk itu tidak mengalahkan keinginan akan Tuhan. Keinginan untuk mencapai cita-cita atau ambisi tertentu, biarlah itu jauh lebih kecil daripada keinginan engkau merindukan akan pribadi Tuhan. Engkau merindukan akan kehadiran Tuhan. Ketika engkau mencari Tuhan dengan kerinduan sampai seperti Daud katakan, tubuhku merindukan Kau. Saya percaya orang-orang yang sudah setia di doa pagi ya, sudah berapa lama ini doa pagi berjalan. Sementara begitu enaknya bau kasur ya,
sementara malesnya untuk bangun. Tapi saya salut dengan saudara-saudara yang begitu setia, disiplin doa pagi. Saya percaya ada orang-orang yang ikut doa pagi, kadang enggak. Mungkin ketika mereka ikut doa pagi, mereka pas lagi butuh, dan ketika mereka dijawab doanya oleh Tuhan, mereka mulai undur lagi. Tetapi berbahagialah saudara yang setia sampai hari ini. Bukan setia dengan fal, tapi setia untuk terus merindukan Tuhan. Bahkan seperti yang Daud katakan, pagi-pagi buta aku mencari wajah-Mu. Aku mengatur persembahan di hadapan-Mu ya Tuhan. Aku mengatur meja persembahan di hadapan-Mu. Aku mengunjukkan ukupan di hadapan-Mu. Ketika pagi-pagi buta, aku mencari Engkau ya Tuhan. Saya berharap bahwa ketika Tuhan melihat orang-orang yang seperti ini, sekian lama Anda tanpa lelah, Anda setia, biarpun yang lain gugur, Anda tetap merindukan Tuhan. Tuhan melihat Kimham di hati saudara. Tuhan melihat ada karakter Kimham di dalam saudara. Dan saya percaya ketika Tuhan menemukan Kimham, kerinduan yang sangat kuat akan Tuhan. The desire of your heart. Apa yang menjadi kerinduan hatimu, Tuhan tidak akan sepelekan. Saya membaca kembali ketika ayat tadi menyebutkan, ketika Tuhan berkata kepada Barsilai, aku akan memperbuat seperti yang kau kehendaki. Demikian janji Daud kepada Barsilai. Akan kuperbuat seperti yang kau kehendaki. Saudara, ketika Tuhan melihat Kimham di dalam kita, Tuhan berkata, aku akan memperbuat seperti yang kau kehendaki. Mari kembali. Saya tidak tahu kapan terakhir kali kita betul-betul merindukan Tuhan. Sedemikian sampai setiap pori-pori di tubuh kita berteriak. Berteriak, I miss you, Father. Aku rindu Engkau, Tuhan. Saya mohon pemain musik boleh kembali. Tuhan mencari Kimham-Kimham di tengah kita pagi hari ini. Saya pikir satu nama ini cukup unik ya, karena mirip nama Kwoi ya, saudara ya, nama Chinese. Jadi, tapi saya enggak tahu, tapi luar biasa artinya ya. Kalau Anda mau kasih nama Mandarin, mungkin bisa jadi nama Kwoi untuk anak saudara ya. Jadi Tuhan itu mencari, ada Kimham-Kimham di tempat ini, yaitu kerinduan yang sangat kuat akan Tuhan. Saya berdoa bahwa ketika Tuhan melihat Sophie, Tuhan melihat Tantin, Tuhan melihat Lia, Tuhan melihat Sylvia, Tuhan melihat Kimham, kualitas Kimham di hidup saudara. Dan ketika Tuhan melihat ada Kimham-Kimham di sini, Tuhan berkata, aku akan melakukan kepadamu seperti yang kau kehendaki. Saudara, biarlah fokus saudara dan saya pagi ini bukan kembali kepada kebutuhan, bukan kepada pergumulan saudara, bukan kepada apa yang saudara minta. Tiap pagi datang ke Tuhan, isinya Tuhan, kapan masalah saya kau tolong? Kapan persoalan saya kau selesaikan? Tapi Tuhan mengingatkan saya kembali tadi malam. Tuhan berkata, apakah aku tidak cukup bagimu? Apakah aku tidak cukup bagimu? Saya ingat ketika Hana menangis kepada Tuhan meminta seorang anak. Suaminya berkata begini, apakah aku tidak cukup bagimu? Tiba-tiba kata-kata itu muncul kembali di hati saya. Seakan-akan Tuhan itu berkata begini, apakah aku tidak cukup bagimu? Saya menangis di hadapan Tuhan. Bahkan saya percaya tadi pagi, tadi ketika teman-teman mulai menyanyikan lagu-lagu bernuansa merindukan Tuhan, saya percaya ini pagi bukan kebetulan. Tuhan mencari Kimham-Kimham di tempat ini. Apakah saudara mau menjadi Kimham bagi Barsilai, seperti Kimham bagi Barsilai, Kimham bagi Raja Daud? Apakah saudara dan saya mau menjadi Kimham bagi Tuhan?
ketika Kimham ikut melayani Daud, ketika Kimham ikut sebagai hamba bagi Raja Daud, untuk sekian sesaat lamanya. Mungkin dia harus menyisihkan apa yang menjadi keinginannya. Dia harus meminggirkan dulu apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi keinginannya. Tetapikah percayakah saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti dan peduli. Pada waktu kita memfokuskan kerinduan kita kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan memberikan apa yang kita rindukan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepada engkau. Bolehkah saya minta teman-teman sekali lagi menyanyikan pujian tadi? Saya berdoa ada Kimham-Kimham pagi hari ini. Saudara mau menjadi Kimham? Saudara mau menjadi Kimham bagi Tuhan? Orang-orang yang mempunyai kerinduan yang amat sangat. Seperti Daud yang berkata, hatiku merindukan engkau. Tubuhku menanti-nantikan engkau. Thank you, Jesus. Yuk kita menghampiri Tuhan, saudara. Bolehkah saya minta kembali pujian tadi? Dan harapku ku sembahkan Allahku. I worship you. I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. I worship you. Jesus, I worship you. And all of my soul, I love you. I love to worship you, Lord. Biar hati kami I worship you. melihat Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. saudara, saya teringat sesuatu bagi I worship you. biar hati kami boleh I dibuka. worship Tuhan, Engkau menguji setiap hati, Engkau memeriksa setiap hati. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. I worship you. I worship you. Jesus, I worship you. Mari pagi ini kita memeriksa hati kita di hadapan With Tuhan. all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship. Saudara, tadi malam saya sempat terusik ketika melihat kembali ayat ini dan Alkitab menuliskan bahwa Barsilai memperkenalkan kepada Daud, mengajukan kepada Daud Kimham dengan kata-kata, bawalah hambaku. Saya bingung karena banyak sekali penafsiran yang menuliskan bahwa Kimham ini adalah anak dari Barsilai. Kenapa dia tidak berkata, bawalah anakku? Saudara,
Saya melihat ada sesuatu yang aneh. Kenapa dia tidak bilang bawalah anakku kalau memang itu anak? Kenapa dia bilang bawalah hambaku? Ini yang saya tangkap. Sekalipun Kim Ham itu rupanya sebagai anak, tapi rupanya Kim Ham itu attitude-nya, sikap dia waktu ngelayani bapaknya, sedemikian rupa seperti hamba. Apa bedanya? Beda banget. Kemarin tiba-tiba saya tersadar sesuatu begini. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara. Saya suka mengamati orang. Dan ketika, ini dari lama saudara, dari sejak masih di Surabaya sebelum terjadi COVID, saya tuh ngamati gini. Entah itu karena anak-anak zaman sekarang beda sama anak-anak zaman dulu. Saya tuh ngelihat anak-anak zaman sekarang nggak usah jauh-jauh bilang kurang ajar sama orang tua, enggak. Tapi anak-anak zaman sekarang, saya lihat cara ngomong sama mama sama papanya itu beda dengan zaman dulu. Anak-anak zaman sekarang itu dalam tanda kutip lebih, menurut saya, sedikit lebih kasar. Kadang-kadang, contohnya kayak gini. Namanya orang tua seringkali gaptek. Ya. Terus kemudian ketika nanya sama anak, ya apa ini, Nyo, ya apa ini, Nih? Caranya apa? Kadang-kadang cara mereka menjawab itu kayak gini loh. Gini loh, Ma. Masa gini aja sih? Kok Mama nggak apal-apal sih? Gini toh, Ma. Jadi cara intonasinya, nadanya untuk menjawab itu seperti itu anak. Itu saya lihat anak-anak sekarang itu banyak seperti itu. Jadi kadang-kadang kayak nggak sabar gitu loh sama papa mamanya. Apalagi kalau soal teknologi misalnya. Sabar Toma, ojo kayak gini Toma, sik ta. Gitu kalau orang Surabaya bilang, sik ta lama. Gini loh Ma, mau nih mama tuh ya apa sih? Gitu loh. Jadi Anda bisa ngerti ya cara jawab. Saya terus terang secara pribadi sama mama saya itu nggak pernah loh berani cara ngomongnya tuh kayak gitu. Saya tuh nggak pernah berani gitu. Kadang-kadang saya bahkan lihat, tak lama, mama itu nggak ngerti diemo gitu loh. Wah saya sampai, wah itu anak. Jadi ketika Tuhan itu menunjukkan kepada saya kenapa Barsilai itu mengantarkan kepada Daud, Kim Ham itu sebagai anak, sebagai hamba. Saya percaya gini, sekalipun Kim Ham itu status dan posisinya sebagai anak, tapi rupanya attitude dia ke Barsilai, ke bapaknya, itu seperti hamba. Benar-benar respect, benar-benar submit, benar-benar hormat, benar-benar gimana ya, menaruh penghormatan yang luar biasa. Itu yang saya lihat. Itu sebabnya sedemikian rupa, sekalipun Kim Ham itu anak, tetapi dia datang kepada Daud, Barsilai bilang, ini hambaku bawalah. Karena dia melihat, gila, aku punya anak ini gila banget. Hatinya untuk melayani aku dan menghormati aku seperti hamba. Saya berharap saudara dan saya walaupun anak dengan Tuhan, tapi kita jangan, orang Surabaya bilang, jangan kasar. Jangan lama, bahasanya orang Jawa, jangan ya apa ya, rada. Anak sekarang itu gimana ya, enggak sabaran. Nerangkan cara pakai gadget karena orang tua itu gaptek. Anda perhatikan nggak? Anak-anak sekarang jawabnya lain loh. Buat mereka itu biasa. Tapi buat saya bilang no.
Tuhan tidak mau kita jadi anak kayak gitu. Saya berdoa ya, Bapak Ibu, jangan sampai jadi seperti itu. Mari sama orang tua, walaupun kita tuh tidak telaten, tidak sabar, jengkelin. Saya tuh tidak berani loh ngomong. Ya apa sih, Ma? Gitu aja kok tidak ngerti. Wis tama, jangan ikut-ikut lama. Ayo, ada yang pernah tidak digituin sama anaknya. Dan kalau ada, saya berharap anak-anak itu bertobat. Saya ngomong sama anak-anak saya, jangan kamu sekali-kali kayak gitu caranya ngomong sama orang tua. Jangan sampai kita itu kelihatannya sepele. Oh, saya tidak suka Bapak Ibu. Dunia boleh bergulir, dunia boleh jalan terus, tapi firman tetap firman. Amin. Jangan karena dunia udah biasa, Bu, anak zaman sekarang. Oh, tidak. Kita anak-anak kerajaan surga, bukan anak-anak kerajaan dunia. Kim Ham, sekalipun anak, tapi dia memperlakukan papanya seperti Tuhan. Wow, begitu hormat, begitu respect. Bagaimana dengan saudara? Jangan karena Tuhan itu Bapak yang sayang dan mengasihi kita, lalu kita itu kurang ajar sama Tuhan. Saya berdoa Tuhan melihat Kim Han kita. Kerinduan yang sangat besar akan rasa cinta kita akan kelihatan dari attitude sikap kita, saudara. Jangan ngomong kosong bilang aku cinta sama Tuhan, tapi attitude kita kurang ajar. Seberapa besar rasa cintamu kepada seseorang akan kelihatan dari respekmu kepada dia. Saudara cinta sama Tuhan, saudara akan respect. Saudara tidak berani kurang ajar sama Tuhan. Saudara tidak akan berani ngomong rada high note, nada tinggi. Enggak berani. Bukan karena saudara takut, tapi karena saudara begitu mengasihi dia. Saya berdoa sungguh-sungguh pagi hari ini. Tuhan mengingatkan saya satu lagi. Sekalipun engkau dan saya anak, mari kita punya attitude seperti Kim Ham. Begitu mengasihi Tuhan, begitu respect dengan Tuhan, jangan kurang ajar sama Tuhan. Karena favor, karena grace, lalu mentang-mentang. Kita seenaknya ngomong sama orang tua kasar. Dan kita menganggap itu sudah biasa. Yuk kita menghampiri Tuhan. Saya berharap pagi ini, bahwa ketika saudara dan saya menghampiri Tuhan, kita seperti Kim Han. Sekalipun kita itu anak, sekalipun Kim Han itu anak kepada Barzilai. Kenapa Barzilai bisa berkata ini, bawalah hambaku? Karena Kim Han itu attitude-nya. Walaupun dia anak, ya ampun, cara dia memperlakukan papanya betul-betul seperti hamba memperlakukan Tuhannya. Saudara, saya berdoa, engkau dan saya memperlakukan Tuhan seperti Tuhan. Thank you, Jesus. Boleh saya minta satu pujian? Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Biar ini jadi kerinduan kita pagi hari ini. Bahwa sekalipun kita anak, karena begitu besar rasa cinta kita kepada Tuhan. Bersekutu dengan, kita bisa datang bersujud, mencium kakinya. hadiratmu, Kita hormat kepada biarkan rohmu kita dengan hidupku. kita sangat membutuhkan. Sungguh indah bersamamu Saudara pandang Tuhan apa? selamanya. Pembantu yang punya tanggung jawab untuk melayani saudara. Ku ingin selalu Apakah saudara memandang Tuhan itu punya utang sama saudara sehingga saudara berteriak, kenapa kau tidak jawab doa?
menikmati Mari ikuti hadirat hati kita masing-masing pagi ini. Apakah saudara tetap dalam begitu hidupku. Sungguh sehingga sekalipun pagi ini indah kau belum ditolong, sehingga sekalipun pagi ini doamu belum dikabul, kau bisa bersujud dan mencintai Dia. sekutu Dan kau berkata apapun yang kau katakan, menikmati hadiratmu. aku ini hamba. Tidak mudah Tuhan Indah menemukan dalam kita. hidup, Tidak mudah bagi kita. sungguh indah bersamamu Saudara, saya berdoa Tuhan menemukan kita selamanya. Mari sama-sama katakan lagu ini sebagai satu teriakan kita Ku bagi ingin hadapan Tuhan. selalu bersama. Apakah engkau mempunyai kerinduan ini? Apakah engkau cuma karena membutuhkan sesuatu? Kita pagi ini masih bersujud bersungguh dan berkata, Pak, Dalam hidup engkau belum tahu. sungguh indah bersamamu selamanya. Biar pagi ini sekalipun kita tahu bahwa kita itu apa, sekalipun kita tahu bahwa Bapa kita itu baik, tapi biar pagi ini kita tetap menaruh posisi kita sebagai hamba yang kita tahu berkata, tanpa Engkau aku hancur, tanpa Engkau aku tidak bisa hidup. Adakah Tuhan menemukan hati seorang kita hidup bersilai melihat anaknya yang luar biasa, bersilai melihat kemah yang luar biasa. Saya berdoa kita menjadi kemah-kemah, Amin. bukan sekedar mempunyai kerinduan yang besar karena butuh sesuatu, karena memang kita mencintai. Do you love me? Apakah engkau mencintai Tuhan? Sekalipun doamu belum dijawab, sekalipun masalahmu belum ditolong seperti yang kau mau, apakah engkau masih bisa berkata begini, I love you. Yuk kita ambil tubuh dan darah Yesus, ambil roti dan anggur. Ini bukan sebuah habit atau rutinitas. Kalau dia mengatakan, aku mencintai, sampai daging dan darahku kuberikan kepadamu. Dan saya berdoa pagi ini, kita mungkin belum mampu seperti tingkatnya Yesus untuk kasih tubuh dan darah. Tapi biarlah minimal pagi hari ini kita bisa berkata, Tuhan, aku mau menjadi seperti kemah bagimu. Yuk kita angkat roti. Terima kasih untuk tubuhmu Tuhan. Untuk cinta tak terbatas yang kau berikan pada kami. Kami percaya kami sudah menang. Sekalipun kami belum melihat, kami sudah sembuh, kami sudah diberkati, kami sudah menerima semua kebaikan. Kami makan roti ini dengan percaya. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita makan dengan ini. Mari kita angkat anggur di tangan kami. Inilah darahmu yang tercurah bagi kami. Kami percaya kami sudah menjadi anak-anak oleh karena darahmu yang tercurah buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih bahwa kami menjadi anak-anak-Mu, kami didamaikan dengan Engkau. Dan kami menjadi milik kepunyaan. Biar darah-Mu yang telah membuat kami menjadi anak-anak. Darah-Mu juga akan menguatkan kami, memampukan kami untuk memiliki hati yang makin mengasihi Engkau lebih lagi dan lebih lagi. Kami minum dengan percaya. Dalam nama Yesus mari kita terima dengan iman. Terima kasih Tuhan buat kasih yang tak terbatas yang Kau sudah berikan. Biarlah Engkau menemukan hati yang mengasihi Engkau di tengah anak-anak-Mu semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin.